Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian pada kesempatan kali ini? Mudah-mudahan tetap sehat, selalu dalam perlindungan yang terbaik dari Allah. Pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang kedua, masih membahas tentang KD1, yaitu tentang pembentukan karakter dan juga jiwa wirausaha. Tetap stay tune di channel Ibu untuk melihat materi-materi berikut. Nanti akan ada beberapa tugas yang akan Ibu delegasikan untuk kalian, silahkan dikerjakan. Ayo kita simak bersama-sama materi yang akan Ibu sampaikan. Oke, seperti janji Ibu tadi, kita akan masuk kepada materi di pertemuan kedua, masih lanjutan dari KD yang kemarin, yaitu tentang pembentukan sifat dan juga karakter menjadi seorang wirausaha pebisnis. Kemarin minggu lalu kita sudah membahas tentang definisi wirausaha, bahwa seorang pengusaha itu dia adalah seorang yang menyediakan produk yang dibutuhkan di tengah masyarakat, bahwa dia adalah seorang perubahan. Dia selalu berbeda daripada yang lain, selalu menciptakan hal-hal yang baru dan sebagainya. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, masih lanjutan minggu yang kemarin, materi yang kemarin gitu ya. Ibu akan menampilkan slide lanjutannya, materinya. Ini pertemuan yang kedua kita, yaitu memahami sikap dan perilaku wirausaha. KD1 pertemuan yang kedua. Oke, kemudian yang kedua adalah kita bahas. Kalau kemarin kita sudah membahas bahwa seorang pebisnis itu dia adalah seperti ini. Nah, kita juga harus ngerti sekarang apa sih yang membuat seseorang itu kemudian menjadi sukses atau seseorang itu menjadi berhasil pebisnis ya, maksud saya. Yang pertama adalah bakat yang tidak cocok. Bakat yang tidak cocok itu bukan berarti setiap orang itu tidak bisa berbisnis, bisa, tapi ada tipe-tipe orang yang dia bisa memproduk barang tapi dia tidak bisa memasarkan. Nah, ini juga bahaya. Dia bisa memproduk barang tapi dia tidak memasarkan dan dia diam saja gitu. Otomatis usahanya itu akan gagal. Berbeda kalau kemudian dia menjadikan orang lain itu sebagai partner. Saya bagian memproduk barang, kamu bagian masarin ya gitu. Jadi seorang pebisnis itu dia harus cerdas gitu loh, karena dia bisanya memproduk barang tapi dia tidak punya kemampuan nawarin, ya minta tolong orang lain untuk menawarkan. Tapi kalau dia kemudian nganggap saya hanya bisanya bikin produk, nggak bisa masarin, nggak bisa jualan, ya udah, akhirnya usaha yang dia miliki pasti akan gagal. Tidak ada perencanaan yang matang. Iya, kalau kita ngadain pertemuan dengan orang, nggak tanpa janjian juga kita pasti bisa ketemu. Masalahnya ini adalah bisnis. Yang bisnis itu dia butuh perencanaan yang matang. Mau bikin apa, usahanya mau di mana, letaknya di mana, nanti kursi untuk tempat usahanya itu seperti apa, terus nanti posisi dalam tempat usahanya itu bagaimana. Itu kan harus settingan betul-betul gitu kan, nggak bisa hanya sembarangan aja gitu. Kemudian yang berikutnya adalah lemahnya pemasaran. Ini sama, bisa jadi gagal ketika sama kayak poin tadi yang pertama yang Ibu jelaskan. Kalau pemasarannya lemah, sebagus apapun barang, kalau dia tidak mampu memasarkan, ya otomatis nggak akan laku gitu. Jadi sekarang ya pinter-pinternya, kalau misalnya dia tidak mampu memasarkan produk dalam bentuk ucapan, hari gini sudah ada online, jadi tinggal merangkai kalimat, merangkai kata-kata saja. Kemudian yang berikutnya adalah kurangnya pengalaman. Kurangnya pengalaman ini pun juga sangat berpengaruh gitu kan. Berpengaruh di apa? Berpengaruh di kegagalan. Tapi yang namanya usaha itu pasti akan mengalami kegagalan. Saya ingat waktu saya itu ikut seminarnya almarhum, selalu ada bagian yang terlupakan. Almarhum siapa ya, Bapak? Nanti deh kalau inget saya tambahin di belakang. Itu beliau mengatakan beliau seorang yang sukses. Beliau sudah meninggal. Beliau mengatakan saya suksesnya sekarang itu hanya 1% setelah 99 kali kegagalan yang saya alami. Artinya apa? Bahwa kurang pengalaman itu menyebabkan seorang wirausaha itu menjadi gagal pasti, itu kan. Orang kalau belum pengalaman, belum mengerti formulanya, sama ketika saya tertuntut harus membuat seperti ini, saya belum pengalaman sama sekali, sehingga kemudian tadi teksnya nggak ada, saya ngomongnya juga ada yang terlupa tadi gitu kan. Nggak masalah, bukan berarti ketika gagal satu kali dia tidak mau bangkit lagi. Kemudian yang berikutnya, tidak punya semangat. Nah, ini kalau udah ngomongin masalah semangat susah.
nggak bisa ini diperbarui, karena semangat itu adalah sesuatu yang harus dimunculkan dari dalam diri dia sendiri gitu. Kemudian kurangnya modal. Sebenarnya kurangnya modal ini dibilang penting, dibilang tidak penting ya penting juga. Tapi ada cara bisnis yang lain yang tidak harus seseorang itu memiliki modal. Dia bisa dengan cara konsinyasi, nitipin barang ke orang, kalau tidak laku nanti dikembalikan. Bisa jadi kita ngambil barang di orang, kita bantu jual, kalau tidak laku ya kita kembalikan. Berarti kan tidak butuh modal kan di situ kan. Yang penting butuh peminjaman produknya untuk kita jualkan. Yang berikutnya adalah tidak mempunyai etos kerja yang tinggi, males-malesan. Kalau kata ibu saya, jangan bangun siang. Kenapa? Kalau bangun siang nanti rezekinya dipatok sama ayam. Benar juga itu, karena ayam lebih duluan berangkat pergi mencari rezeki gitu. Bertaburanlah engkau di muka bumi, itu kan? Next. Apa kemudian yang membuat seorang itu menjadi berhasil? Dia berani menanggung resiko. Jadi resiko apapun, ya siapa berani berbuat, berarti dia berani menanggung resiko gitu. Gak ada sesuatu itu tidak beresiko, semua beresiko. Gak ada kemudian sesuatu itu pengennya main enak, main cantik gitu ya. Bisnis pun juga ada resiko. Hanya kuncinya tadi, bangkit kembali, gigih dan bekerja keras, itu pasti. Semangat dan juga gesit, kebalikan dari yang tadi. Kalau tidak semangat ya otomatis memerlukan umpan balik. Umpan balik itu maksudnya, bisnis itu kan butuh umpan balik ya. Umpan balik itu gini, kita komunikasi, kalau tidak direspon sama orang itu kan rasanya kan gimana gitu ya. Makanya kan dalam bisnis itu kan kita memasarkan produk, ada umpan balik dari orang lain terhadap produk kita. Nah berarti ada respon nih, ada pembeli, ada yang bertanya-tanya, itu namanya umpan balik. Itu bisa ciri-ciri menjadi sukses itu seorang wirausaha yang demikian. Kemudian dia percaya pada diri sendiri gitu ya. Percaya pada diri sendiri itu percaya diri gitu loh, bukan percaya yang kemudian dia tidak menyerahkan perkara dia. Karena bisnis itu tetap gini loh, kita usaha tapi kalau Allah tidak mengizinkan kita jadi sukses juga nggak bisa gitu. Jadi modalnya kita tetap juga harus ada pasrah, tawakal juga, tapi tetap percaya juga gitu. Itu poinnya. Jadi jangan hanya percaya diri saja tanpa percaya kepada bagaimana sih pemberi rezeki itu sendiri, yaitu Allah. Kemudian yang berikutnya adalah mempunyai pengetahuan yang luas. Pengetahuan yang luas itu sekarang caranya bisnis itu gimana, packagingnya itu gimana, mencari peluang usaha itu gimana. Nanti akan ada pembahasan sendiri untuk peluang usaha. Itu sekarang ilmu itu udah luas. Kalau minggu kemarin saya katakan tinggal klik di Google, nanti banyak ilmu yang didapat. Berikutnya adalah memiliki kemampuan untuk menghimbau. Menghimbau itu mengajak orang lain agar mau bertanya tentang produk yang kita hasilkan, percaya terhadap produk yang kita hasilkan gitu ya. Memiliki kecakapan dalam memimpin, kemudian inovatif. Inovatif itu jelas dia harus miliki, harus berbeda daripada yang lain gitu ya. Inovatif, sesuatu itu sudah ada tapi kemudian munculkan lagi yang baru lagi gitu ya. Sesuatu itu sudah ada tapi sempurnakan lagi barang tersebut gitu kan. Kayak contoh produk sabun, dulu sabun itu mengucek gitu ya, nggak ada iklan apapun, tapi kemudian muncul formula baru, sabun yang dia mencuci baju dengan mengucek sendiri gitu kan. Walaupun saya juga bertanya, ada sabun yang dia ngucek sendiri kemudian bersih. Tapi ya begitulah, barangkali ada formula komponen apa di dalam sabun tersebut yang membuat kemudian baju itu nggak dikucek tapi kemudian menjadi bersih. Nah itu namanya inovatif. Kemudian memburu keberhasilan, ada target yang harus dicapai dari usaha yang kita lakukan. Nah ini beberapa sikap dan perilaku kerja prestatif. Ada beberapa bentuk sikap dan perilaku kerja prestatif di sini harus dimiliki seorang pebisnis. Saya kategorikan menjadi 5. Ada kerja ikhlas, kerja mawas terhadap emosional, kerja cerdas, kerja keras, dan juga kerja tuntas. Apa saja poin-poinnya? Kalian pahami dulu aja deh 5 ini, boleh kalian searching dulu. Minggu depan insya Allah nanti saya jelaskan lagi sikap kerja prestatif ini, karena ini pembahasannya lumayan agak panjang. Dan saya butuh panjang sekali untuk menjelaskan ini gitu ya. Jadi silahkan saya simpan dulu 5 poin ini, nanti kalian pelajari sehingga next minggu depan saya memberikan materi baru. Kalian sudah punya gambaran apa sih itu kerja ikhlas, apa kerja mawas, apa kerja cerdas, apa kerja keras, apa kerja tuntas. Itu tugas kalian untuk dikerjakan, sehingga nanti di pertemuan minggu depan ketika saya menjelaskan, kalian sudah sedikit ada wawasan tentang 5 kerja itu. Kerjakan ya, jangan sampai enggak. Oke, demikian materi yang Ibu sampaikan untuk kalian.
Mudah-mudahan pertemuan kali ini singkat, padat, tapi mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan ya, gitu. Nanti Ibu buat penutupnya untuk mengajak lagi kalian belajar dengan tema-tema yang baru lagi, gitu ya. Begitu ya. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan bisa sampaikan nanti ke Ibu, bisa di DM, bisa di WhatsApp. Kita masuk nanti di pertemuan grup kita ya. Bye. Oke, kita lanjut ya materi yang keputus, yang sudah gimana? Sudah lihat jeda tadi dari video yang sebelumnya ke video yang sekarang? Sudah searchingkah kalian dari beberapa macam karakter yang harus ada pada seorang pebisnis tadi? Tentang kerja prestatif, ada kerja cerdas, ada kerja mawas terhadap emosional, ada kerja keras, ada kerja kerja ikhlas juga. Itu sudah tergambar. Oke, sekarang saya tampilkan PowerPoint-nya. Nah, sip. Ini yang tadi jadi pembahasan yang video sebelumnya sudah kita bahas. Ada bentuk kerja prestatif, kerja ikhlas, mawas terhadap emosional, kerja keras, kerja tuntas, kerja keras. Ini harus ada pada seorang jiwa wirausaha. Saya pikir bukan cuma pada jiwa wirausaha, pada jiwa seseorang ini memang harus ada sebenarnya, gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu. Tentang kerja ikhlas dulu. Kerja ikhlas itu sebenarnya seperti apa sih? Kerja yang dengan bersungguh-sungguh menghasilkan sesuatu yang baik dan dilandasi dengan hati yang tulus. Jadi kerja ikhlas itu benar-benar awalnya itu jangan dulu mengharap sesuatu hasil gitu, karena hasil itu ada di tangan Tuhan. Hasil itu Allah yang menentukan. Manusia itu wilayahnya hanya berusaha saja. Ya sudah, just do it, lakukan saja. Ketika kita harus berdagang, ya sudah kita dagang. Kalaupun nanti laku atau tidak laku, itu sudah bukan wilayah manusia, karena wilayah manusia itu tadi melakukan hal-hal yang bisa dia lakukan, yang bisa dijangkau oleh manusia. Sedangkan masalah hasil itu benar-benar di luar batas kemampuan manusia. Jadi lakukan dulu kerja ikhlas, karena yang namanya keikhlasan itu pasti tidak akan pernah berkhianat dengan yang namanya hasil. Gitu. Jadi itu kerja ikhlas harus ada dulu, ikhlas dulu, bahwa ikhlas menafkahi orang tua, ikhlas menafkahi anak, ikhlas menafkahi istri gitu. Nah kalau pedagang nggak punya perasaan kerja ikhlas, ya sudah, hari pertama nggak ada yang beli, ya dia nggak akan. Hari pertama nggak ada yang pesan kanopi, hari pertama nggak ada yang pesan mebel, kemudian buka usaha sebulan belum, ayo sudah diputus, ganti usaha yang lain. Padahal mah sabarin aja dulu. Itu kerja ikhlas. Kemudian yang berikutnya, kerja mawas terhadap emosional, mawas diri terhadap emosional. Artinya apa? Jangan sampai terpengaruh oleh perasaan kebimbangan yang sedang melanda jiwanya. Kayaknya kalimatnya. Artinya gini, jangan pernah membawa perasaan kita, apa yang terjadi pada kita secara pribadi, itu keluar dari wilayah kita, dari sisi emosional. Sehingga kemudian nanti akan berpengaruh kepada siapa? Berpengaruh kepada customer, berpengaruh kepada pelanggan kita, berpengaruh juga kepada produk yang kita buat. Kayak gini, orang kalau lagi nggak mood, jangan bikin produk, saran saya. Karena ketika nggak mood bikin produk, yang ada nanti ketika dia misalnya lagi ngelas, atau ketika dia misalnya sedang bikin kerajinan dari kayu, bisa jadi nanti tangannya terluka, bisa jadi hasilnya nanti bengkok-bengkok, tidak sesuai yang kita inginkan. Sehingga tadi saran saya, ketika kita sedang tidak dalam kondisi mood, jangan mengerjakan sesuatu karena hasilnya tidak akan maksimal. Ada beberapa orang yang ketika tidak mood makan, ya sudah, makan sih nggak perlu pakai mikir gitu ya, tinggal masukkan ke mulut. Tapi kalau menghasilkan sebuah karya harus dibedakan dulu. Jangan sampai kemudian perasaan kita itu terbawa di dalam produk kita, karena nanti bisa hasilnya itu ke customer, ketus akhirnya keluar ke customer. Padahal customer itu adalah raja yang terbaik gitu ya. Yang berikutnya adalah kerja cerdas. Kerja cerdas itu apa? Dibilang menggunakan tenaga, enggak juga. Kerja cerdas itu dia lebih ke sini. Jadi harus pandai memperhitungkan resiko. Kira-kira nanti gimana? Strategi kalau kerja cerdas itu. Mampu membaca peluang, apa yang sedang tren ya gitu. Nanti untuk peluang usaha sendiri saya akan khusus di bab pertemuan video selanjutnya ya. Kemudian mencari solusi sehingga dapat mencapai keuntungan yang diharapkan.
dia juga harus memiliki kemampuan penggunaan teknologi yang tepat. Hari gini nggak bisa teknologi. Saya sendiri juga bukan termasuk orang yang tahu betul tentang teknologi, tapi saya juga berusaha untuk ya belajar sebisa yang saya punya. Saya tidak tahu bagaimana caranya awalnya mengupload video ke dalam YouTube, ya saya mau nggak mau harus tetap otek untuk bisa. Saya nggak bisa ngerti bikin video yang semacam seperti ini, ya mau nggak mau saya harus belajar dan saya harus bisa gitu. Jadi teknologi dia harus memiliki kemampuan, apalagi di masa pandemi seperti ini dengan keterbatasan pertemuan kita otomatis. Tapi penggunaannya yang tepat, bukan hanya bisa, tapi penggunaan yang tepat. Kemudian dia juga mampu menggunakan konsep hitung menghitung nih, harusnya kalau seperti ini kira-kira nanti itu nanti akan ada di pembelajaran kelas 12 di perhitungan rasio itu nanti. Kalau saya modal sekian, berarti saya kalau ingin mendapatkan keuntungan sekian, target penjualan harus berapa dan sebagainya, itu kelas 3 gitu. Kemudian menggunakan bahasa global, setidaknya saya malu mau ngomong di sini. Dia harus memiliki kemampuan untuk berbahasa yang lain selain bahasa Indonesia sebenarnya gitu ya. Karena kalau memang bisnisnya itu mau go internasional, ya saya sendiri juga bahasa Inggris nggak terlalu banyak mendalami dan kurang begitu bisa gitu ya, jujur gitu. Nah, menggunakan bahasa global itu bukan semata-mata bisa bahasa internasional juga sih sebenarnya, tapi saya akan ambil dari sisi setidaknya seseorang itu pandai bernegosiasi dan juga berkomunikasi. Komunikasi yang baik itu adalah kunci yang sangat ideal di dalam berbisnis. Artinya komunikasi yang baik itu jangan sampai ucapan kita menyinggung perasaan orang lain. Komunikasi kita itu juga diterima sama orang enak, sehingga ketika kita menjelaskan produk itu orang jadi paham, oh produk kita itu seperti apa, jelasinnya yang runut gitu ya, kemudian detailnya, kemudian lihat juga sikon orang yang kita ajak berbicara itu seperti apa, moodnya. Lagi nggak mood dipaksa-paksa untuk ngobrol, ya nggak bisa gitu. Kemudian berikutnya adalah kerja keras. Ini kerja keras tadi salah satu yang membuat seseorang itu menjadi gagal. Sifat karakter kerja keras. Kalau saya di sini sampai saya tambahin gila kerja, sebenarnya harus kayak gitu ya. Cuman maksud saya gila kerja itu bukan kemudian sampai dia itu tidak mengerti waktu, enggak juga itu ya. Kalau di sini kan memang dikatakan tidak mengenal waktu, jarak serta kesulitan yang dihadapi. Bukan berarti kemudian yang harusnya dia istirahat dia dipakai untuk dagang, yang harusnya dia dagang dia dipakai istirahat. Artinya memaksimalkan, optimalkan waktu dan juga jarak tadi dengan sebaik-baiknya. Jadi apa-apa tuh semuanya sesuai dengan porsi lah gitu. Bukan waktunya siang dagang, malam harusnya istirahat, ternyata malamnya begadang. Udah tahu target dari customer, pesanannya harus selesai, deadline-nya kusen harus selesai, deadline-nya minggu ini. Tapi kalian nggak segera melakukan untuk menyelesaikan finishing-nya. Ini nggak bisa. Jadi waktu itu betul-betul digunakan dengan cara yang baik. Nah, yang berikutnya adalah kerja tuntas. Kerja tuntas itu gini, ada orang yang mut-mutan, dia kerja di awal semangat doang, habis itu dia nggak mampu menyelesaikannya karena tadi kayak udah bete, udah bosen. Kalau nurutin bete sama bosen, kita itu terkena pandemi berapa bulan sih? 4 bulan. Kalau dibilang bosen itu bosen di rumah, bosen dengan protokol kesehatan dan sebagainya. Tapi telatenin aja dulu, tuntasin aja dulu. Di dalam sebuah ketuntasan itu selalu pasti ada kebaikan. Di dalam setiap kesabaran kita nggak ngerti kebaikan apa yang bisa kita ambil. Sama dengan kondisi sekarang, kalau kita ngomong bosen, tapi pasti ada kebaikan. Waktu kita jadi lebih banyak, waktu untuk ibadah kita juga sebenarnya makin banyak, kedekatan keluarga juga semakin ada, hubungan kamu dengan orang tua juga kan semakin membaik harusnya gitu ya. Ini juga kerja tuntas. Jadi kerja tuntas dari awal sampai akhir, sabari dulu sampai kemudian menghasilkan satu produk, menghasilkan usaha dengan cara yang maksimal. Istiqomah gitu bahasanya. Dari awal produknya niatannya seperti ini, desain yang diminta oleh customer. Ya, berarti selesainya itu harus sesuai juga dengan desain. Paham? Next. Agak cepet ya saya menyampaikan materinya ya, tapi nggak apa-apa deh. Katanya siapa yang mampu mencerna orang yang berbicara dengan cepat, dia cerdas katanya. Kemudian, ini tugas yang harus kalian kerjakan. Pilih satu profesi dan tentukan, kamu milih profesi apa? Petani boleh, dokter boleh, penjual bakso boleh, pemilik bengkel usaha boleh, bengkel las, UD karya, kayu, punya kayu, konstruksi, desain bangunan boleh.
pilih satu profesi. Kemudian tentukan dari profesi itu, kerja keras dari profesi itu apa kira-kira, kan beda-beda dong kerja kerasnya petani dengan konsultan desain untuk rumah, konsultan untuk desain konstruksi bangunan, itu kan berbeda kan gitu kan. Tentukan juga kerja cerdasnya apa, tentukan juga kerja mawasnya itu apa, tentukan kerja ikhlasnya apa dari profesi tersebut. Nah, itu tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, catat 5 itu. Nanti saya cek. Profesi, tentukan 1 ambil, kemudian tentukan 5 kerjanya itu apa. Yang berikutnya, coba kalian jawab. Termasuk bagian dari kerja apa ini? Yuk. Penggunaan berbagai macam aplikasi dalam home learning. Ayo, nih kayak saya. Ini kerja apa nih? Termasuknya. Kemudian menggunakan sosmed sebagai sarana bisnis. Kemudian memenangkan suatu proyek tender. Dia mampu memenangkan proyek tender. Kerja apa? Kemudian yang kedua. Pilihan yang kedua. Tadi satu paket itu isinya 3 ya. Paket yang kedua. Semangat di dalam bekerja. Suara pesawat. Gak apa-apa ya, ada improvnya ya. Kemudian yang kedua, tidak mengeluh dalam kondisi apapun. Selalu tampil menyenangkan dan juga gembira. Termasuk kerja apa ini? Ayo. Mensyukuri segala apa yang ada. Jelas, itu harus. Semakin kita bersyukur, maka Allah akan memberikan nikmatnya itu semakin banyak lagi. Pandai membedakan masalah pribadi dan keprofesional. Itu yang kedua. Yang ketiga, membagi pekerjaan dengan tim, mengkoordinasikan usaha secara terpadu, mampu menyelesaikan tugas dengan segala upaya. Dengan segala upaya yang keras. Nih, ayo kerja apa? Menyelesaikan tugas dengan upaya yang keras. Yang berikutnya adalah memanfaatkan waktu secara optimal, kemampuan untuk menempuh berbagai kesulitan, kemampuan untuk menempuh berbagai jarak dan juga upaya. Kerja apa? Ayo tentukan. Selamat mengerjakan. Oke, saya tunggu nanti kerja dari kalian. Tugas-tugas yang ibu tadi sampaikan, silahkan kalian cerna, kalian pahami. Mudah-mudahan semakin paham ya materi dari pertemuan pertama, kedua, dan juga ketiga ini. Next minggu depan kita akan membahas tentang sudah bab baru, peluang usaha. Oke, sekian dari ibu. Kerjakan, jangan lupa. Itu tadi 2 video yang langsung ibu tayangkan jadi 1. Silahkan kalian simak betul-betul, kalian pahami betul-betul. Mudah-mudahan semakin terkerangka pemahaman tentang bagaimana menjadi seorang pebisnis yang seharusnya. Demikian, kita lanjut nanti ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.